Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini saya ingin membahas soal observasi P3K Guru tahun 2023 untuk kategori P2 dan P3. Soal ini adalah hubungan seorang guru dengan rekan kerja atau guru seprofesi ya. Soal yang pertama, Anda menyadari bahwa salah satu guru di sekolah Anda seringkali datang terlambat, menyebabkan siswa-siswa menunggu di luar kelas. Tindakan Anda: A. Mendekati guru tersebut dan menanyakan apakah ada masalah. B. Mengabaikan situasi dan fokus pada kelas Anda sendiri. C. Melaporkannya kepada kepala sekolah tanpa berbicara dengannya terlebih dahulu. D. Berbicara dengan guru lain untuk mencari tahu alasan keterlambatannya. E. Menawarkan bantuan jika ia membutuhkan untuk mengatur ulang jadwal. A ya, mendekati guru tersebut dan menanyakan apakah ada masalah. Kenapa jadi A? Nah, jadi jawabannya adalah A. Pembahasannya, mendekati guru atau menanyakan secara langsung dapat memberikan kesempatan untuk memahami alasan keterlambatan dan mungkin menawarkan bantuan jika diperlukan. Lanjut, kita soal yang kedua. Anda mendengar beberapa rekan guru mengeluhkan tentang kebijakan baru yang ditetapkan atau diterapkan oleh kepala sekolah tanpa melibatkan masukan dari staf pengajar atau guru-guru yang lain. Nah, tindakan Anda: A. Bergabung dengan keluhan tanpa mencari tahu lebih tentang kebijakan tersebut. B. Membaca kebijakan tersebut secara detail sebelum membuat pendapat. C. Mengorganisir rapat dengan kepala sekolah untuk menyampaikan kekhawatiran staf. D. Menyarankan rekan guru untuk menerima saja kebijakan tersebut tanpa memprotes. Atau E. Membicarakannya di ruang guru dengan harapan kepala sekolah mendengarkannya. Jawabannya adalah B ya. Membuat atau membaca kebijakan tersebut secara detail sebelum membuat sebuah pendapat ya. Nah, jadi sebelum menyampaikan pendapat atau protes, penting untuk memahami kebijakan dengan detail. Setelah itu, pendekatan yang konstruktif seperti opsi C dapat diambil juga. Jadi, mengorganisir rapat dengan kepala sekolah untuk menyampaikan kekhawatiran staf. Tapi saya lebih ke B ya, karena secara detail dulu masalahnya apa, sehingga bisa membuat keputusan yang lebih bijak. Soal yang ketiga, seorang guru baru di sekolah Anda tampaknya kesulitan mengadaptasi kurikulum dan metode pengajaran. Anda melihat ia tampak stres setelah jam pelajaran. Tindakan Anda: A. Mengabaikan dan berpikir bahwa ia akan belajar dari kesalahannya sendiri. Atau B. Menawarkan diri untuk membantu dan memberikan saran berdasarkan pengalaman Anda. Atau C. Memberitahu rekan guru lain tentang kesulitannya sebagai bahan gosip. Atau D. Mengkritiknya di depan siswa agar ia belajar lebih cepat. Atau E. Melaporkannya kepada kepala sekolah bahwa ia tidak mampu mengajar. Jawabannya adalah B ya, menawarkan diri untuk membantu atau memberikan saran berdasarkan pengalaman Anda. Kita cek benar ya. Nah, jadi menawarkan bantuan dan saran konstruktif adalah pendekatan yang kolaboratif dan mendukung pertumbuhan profesi sesama guru. Selanjutnya, dengan situasi suatu lain yang mungkin terjadi di sekolah, berfokus pada interaksi dan hubungan antar guru. Soal yang keempat,
Dalam rapat sekolah, Anda memiliki ide yang menurut Anda akan meningkatkan kualitas pengajaran. Namun, saat Anda menyampaikannya, ada seorang rekan guru secara langsung menentangnya. Tindakan Anda, A. Menyerah dan tidak membahas ide tersebut lagi, atau B. Mendebat rekan guru tersebut di depan semua peserta rapat, atau C. Mendengarkan argumennya dan mencari titik tengah atau kompromi. Ataukah D. Mengabaikannya dan berbicara dengan kepala sekolah secara pribadi, atau E. Meminta masukan dari guru-guru lain untuk mendapatkan perspektif lebih luas. C ya, mendengarkan argumennya dan mencari titik tengah atau kompromi. Nah, jadi mendengarkan argumen atau mencari kompromi memastikan bahwa setiap pendapat didengar dan mempertimbangkan kualitas keseluruhan pendidikan. Soal yang kelima. Anda mengetahui bahwa salah satu guru sedang menghadapi masalah pribadi yang berat dan berpengaruh pada kinerjanya di sekolah. Tindakan Anda, A. Mengabaikan masalahnya dan fokus kepada pekerjaan Anda, B. Mendekati guru tersebut dan menawarkan dukungan moral, atau C. Membicarakannya dengan rekan-rekan lain sebagai informasi atau sebagai gosip ya. Atau D. Melaporkannya kepada kepala sekolah tanpa konfirmasi dulu, atau E. Mengajak guru tersebut untuk berbicara dengan konselor sekolah. Jawabannya adalah B ya, mendekati guru tersebut dan menawarkan dukungan moral. Nah, karena untuk mendekati guru dan menawarkan dukungan menunjukkan empati dan solidaritas dalam lingkungan kerja. Soal yang ke-6, selama rapat staf, Anda menyadari bahwa salah satu rekan guru sering menginstruksi dan mendominasi pembicaraan. Tindakan Anda, A. Tetap diam dan membiarkannya berbicara terus, atau B. Menginstruksi dia dan meminta dia untuk mendengarkan pendapat orang lain, atau C. Membahas situasi ini setelah rapat dengan rekan guru tersebut, atau D. Mengadukan perilakunya kepada kepala sekolah, atau E. Mencoba mengalihkan topik pembicaraan untuk memberikan kesempatan bagi yang lain. Ini ya, membahas situasi ini setelah rapat dengan guru tersebut. Nah, karena mendiskusikan situasi setelah rapat memberikan kesempatan untuk memberikan umpan balik tanpa menimbulkan konflik di depan semua orang. Paham ya? Baik, soal yang ke-7. Anda melihat salah satu guru sering meninggalkan kelasnya lebih awal dari jadwalnya, meninggalkan siswa-siswi tanpa pengawasan. Tindakan Anda, A. Mengambil alih kelasnya setiap kali dia pergi lebih awal. B. Berbicara dengannya tentang pentingnya tanggung jawab terhadap siswa. C. Melaporkannya kepada kepala sekolah tanpa konfirmasi terlebih dahulu. D. Mengajak guru-guru lain untuk berbagi tanggung jawab untuk pengawasan siswa. Atau E. Mengabaikan karena itu bukan tanggung jawab Anda. Jawabannya adalah B ya, pentingnya berbicara tentang tanggung jawab terhadap siswa ya. Nah, jadi berbicara dengannya tentang tanggung jawab memastikan keselamatan siswa dan profesionalisme dalam pekerjaan. Soal yang ke-8, Anda meminjam buku dari perpustakaan guru dan ketika mengembalikannya, salah satu rekan kerja Anda mengklaim bahwa buku tersebut miliknya dan Anda harus menggantinya. Tindakan Anda, A. Mengganti buku tanpa bertanya lebih dahulu,
atau B. menunjukkan bukti peminjaman dari perpustakaan guru, atau C. meminta maaf dan memberi buku itu kepadanya meski Anda tahu itu bukan miliknya, atau D. mengabaikan klaimnya dan menaruh buku kembali ke perpustakaan, atau E. mengadakan mediasi dengan kepala sekolah atau pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah. Jawabannya adalah B ya, menunjukkan bukti peminjaman dari perpustakaan guru. Nah, jadi sebaiknya Anda menunjukkan bukti peminjaman dari perpustakaan guru untuk mengklarifikasi kesalahpahaman dan memastikan bahwa Anda telah mengambil langkah yang benar dan sesuai prosedural peminjaman. Soal yang ke-9, Anda menyadari bahwa salah satu rekan guru atau rekan kerja Anda seringkali memberikan informasi yang salah kepada siswa tentang mata pelajaran yang Anda ajarkan bersama. Tindakan Anda: A. mengoreksi informasi di depan siswa tanpa memberitahu guru tersebut, atau B. membicarakan masalah ini dengan guru tersebut secara pribadi, atau C. membuat keluhan formal kepada kepala sekolah tanpa memberitahu guru tersebut, atau D. mengajak rekan kerja lain untuk mengkoreksi guru tersebut, atau E. menyuruh siswa untuk tidak mendengarkan guru tersebut. Jawabannya adalah B ya, membicarakan masalah ini dengan guru tersebut secara pribadi. Nah, jadi menghadapi masalah dengan berbicara langsung kepada rekan kerja atau sesama guru dalam setting pribadi adalah pendekatan yang paling profesional dan produktif untuk mengatasi masalah. Soal yang ke-10, saat rapat sekolah, Anda memiliki ide yang baru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Namun saat Anda menyampaikan ide tersebut, seorang rekan menentang dengan keras tindakan Anda. A. menghentikan pembahasan ide Anda dan menerima kritik tanpa diskusi lebih lanjut, atau B. membela ide Anda dengan memberikan bukti dan penelitian yang mendukung. C. menghindari diskusi dengan rekan tersebut di masa depan, atau D. mengkritik ide-ide yang pernah diajukan oleh rekan tersebut sebelumnya, atau E. mengajak rekan tersebut untuk diskusi pribadi setelah rapat. Jawabannya adalah B ya, yaitu membela ide Anda dengan membuktikan atau memberikan bukti dan penelitian yang mendukung berdasarkan ide Anda tadi. Nah, jadi membela ide dengan alasan logis berdasarkan bukti atau penelitian menunjukkan pemikiran kritis dan pendekatan profesional dalam diskusi. Lanjut soal yang ke-11. Anda mendapati seorang guru yang sering mengabaikan tugas tambahannya sebagai wali kelas. Beberapa orang tua siswa mengeluh kepada Anda. Tindakan Anda: A. mengambil alih tanggung jawab wali kelas tanpa memberitahu guru tersebut, atau B. membicarakan keluhan tersebut dengan guru yang bersangkutan secara langsung, C. mengadukan situasi tersebut kepada kepala sekolah tanpa konfirmasi dulu kepada guru yang bersangkutan, atau D. memberitahu orang tua untuk berbicara langsung dengan guru tersebut, atau E. membuat pertemuan dengan semua guru untuk membahas masalah ini tanpa menyebutkan nama guru yang bersangkutan. Jawabannya adalah B ya, berbicara secara langsung kepada guru yang bersangkutan. Benar ya, sebaiknya Anda membicarakan masalah secara langsung dengan guru yang bersangkutan untuk memahami situasi dan mencari solusi bersama. Soal yang ke-12, salah satu rekan Anda meminta bantuan Anda untuk menyelesaikan tugasnya karena ia memiliki masalah pribadi. Namun Anda sendiri memiliki banyak pekerjaan. Tindakan Anda: A. menolak permintaan dengan alasan Anda juga sibuk, atau B. membantu sebisa Anda meskipun Anda tahu ini bukan beban atau ini akan menambah beban Anda, atau C. menyarankan rekan kerja lain untuk mungkin bisa membantu, atau D. mengambil alih semua tugasnya tanpa komunikasi lebih lanjut, atau E. menawarkan diri untuk membantu
sebagian tugasnya dan memberikan saran agar ia mencari bantuan tambahan? Jawabannya adalah menawarkan diri untuk membantu sebagian tugasnya dan memberikan saran agar ia mencari bantuan tambahan. Nah, menawarkan bantuan sebagai bentuk petunjuk empati dan kerjasama, namun tetap mempertimbangkan beban kerja Anda sendiri. Soal yang ke-13, dalam rapat Anda rekan kerja yang sering mengambil topik dan berbicara tentang hal-hal yang tidak relevan dengan agenda rapat. Tindakan Anda A. Menginterupsi saat ia berbicara dan mengarahkan kembali diskusi ke agenda, atau B. Menunggu hingga rapat selesai dan memberi masukan secara pribadi, atau C. Mengeluh kepada rekan kerja lain tentang perilakunya, atau D. Membuat catatan tentang semua hal yang ia bicarakan untuk ditinjau nantinya, atau E. Menyarankan agar setiap rapat memiliki moderator untuk memastikan keefektifan waktu. Jawabannya adalah menyarankan agar setiap rapat memiliki moderator untuk memastikan efektivitas waktu. Nah, menyarankan solusi seperti moderator dapat memastikan rapat berjalan dengan efektif dan setiap pembahasan sesuai dengan agenda. Soal yang ke-14, Anda menyadari bahwa seorang guru sering membahas masalah pribadi siswa di ruang guru. Anda khawatir hal ini melanggar privasi siswa. Tindakan Anda A. Menghindari ruang guru agar tidak mendengarkan pembicaraan tersebut, atau B. Mengingatkan rekan-rekan Anda tentang pentingnya menjaga privasi siswa, atau C. Mengadu kepada kepala sekolah tentang perilaku rekan-rekan Anda, atau D. Merekam pembicaraan mereka sebagai bukti, atau E. Mengajak rekan kerja untuk berdiskusi mengenai etika profesi. Jawabannya adalah B mengingatkan rekan-rekan Anda tentang pentingnya menjaga privasi siswa. Nah, untuk mengingatkan rekan-rekan Anda secara langsung adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah dengan segera sambil mempertahankan hubungan profesional antar guru ya. Soal yang ke-15, saat Anda dan seorang rekan mengajar di kelas yang sama, Anda menyadari bahwa ia sering memberikan nilai lebih tinggi kepada siswa dibandingkan Anda. Tindakan Anda A. Menyesuaikan penilaian Anda agar sesuai dengan rekan Anda, atau mengkritiknya di depan siswa dan rekan lain, atau C. Membicarakannya dengan rekan Anda untuk mencari kesempatan dalam penilaian, atau D. Mengabaikan perbedaan nilai tersebut dan melanjutkan metode Anda, atau E. Mengusulkan workshop penilaian bersama untuk semua guru. Jawabannya adalah C ya. Membicarakannya dengan rekan Anda untuk mencari kesepakatan dalam penilaian. Nah, komunikasi langsung dengan rekan Anda membantu dalam mencapai kesepakatan dan konsistensi dalam penilaian. Soal yang ke-16, Anda mengetahui bahwa seorang guru menggunakan metode pengajaran yang sudah usang dan tidak relevan. Tindakan Anda A. Memberitahu siswa untuk tidak memperhatikan model tersebut, atau B. Menyarankan kepadanya beberapa sumber pelajaran terbaru, atau C. Mengkritiknya di depan rekan-rekan lain, atau B. Menulis keluhan kepada kepala sekolah, atau E. Mengajaknya untuk berkolaborasi dalam pembelajaran bersama agar ia bisa memilih metode Anda. Melihat metode Anda ya. Nah, jadi jawabannya itu adalah B ya. Menyarankan kepadanya beberapa sumber belajar terbaru. Nah, menyediakan sumber belajar terbaru adalah pendekatan yang konstruktif untuk mendukung perkembangan profesi sesama guru. Ke-17, seorang guru baru tampak kesulitan mengendalikan kelas dan sering meminta bantuan Anda. Tindakan Anda A. Mengambil alih kelasnya setiap kali ia kesulitan, B. Mengabaikan permintaannya dan fokus kepada kelas Anda sendiri, atau C. Menyarankannya untuk menghadiri pelatihan kelas manajemen,
Atau D. Mengkritiknya karena ketidakmampuannya untuk mengendalikan kelas. Atau E. Menawarkan diri sebagai mentor untuk bimbingannya selama beberapa waktu. Jawabannya adalah E ya, menawarkan diri sebagai mentor untuk membimbingnya selama beberapa waktu. Jadi menjadi mentor bagi guru baru memastikan bahwa ia mendapat dukungan yang dibutuhkan untuk berkembang dan mengatasi tantangan yang dihadapi. Lanjut soal yang ke-18, Anda menemukan bahwa beberapa guru sering menyelesaikan tugas-tugas administrasi saat jam pelajaran, menyebabkan kualitas mengajar mereka menurun. Tindakan Anda: A. Langsung melaporkan perilaku mereka kepada kepala sekolah. B. Mengabaikan situasi dan fokus pada tugas Anda. Atau C. Menyampaikan kekhawatiran Anda kepada guru-guru yang bersangkutan secara pribadi. Atau D. Mengadakan workshop dan diskusi mengenai manajemen waktu bagi seluruh guru. Atau E. Membicarakan masalah ini di ruang guru dengan harapan mereka mendengar dan memperbaiki diri. Jawabannya adalah C. Menyampaikan kekhawatiran Anda kepada guru-guru yang bersangkutan secara pribadi. Nah, jadi menghadapi masalah ini dengan berbicara langsung kepada rekan kerja adalah pendekatan yang paling profesional dan konstruktif untuk mengatasi masalah. Soal yang ke-19, saat Anda sedang tidak di sekolah karena sakit, Anda mendengar dari siswa bahwa rekan guru Anda telah mengambil alih materi Anda tanpa sepengetahuan Anda. Tindakan Anda: A. Marah menghadapinya saat Anda kembali ke sekolah. B. Mengabaikan hal tersebut dan melanjutkan mengajar seperti biasa. Atau C. Berterima kasih kepada rekan Anda atas inisiatif namun membicarakan pentingnya komunikasi di masa depan. Atau D. Melaporkannya kepada kepala sekolah karena merasa hak Anda dilanggar. Atau E. Meminta siswa untuk mengabaikan apa yang diajarkan oleh rekan Anda saat Anda absen. Jawabannya adalah C. Berterima kasih kepada rekan Anda atas inisiatifnya, namun membicarakannya lebih penting, atau maksudnya komunikasi. Meminta izin dulu atau sebagainya ya, maksudnya itu. Nah, jadi menghargai inisiatif rekan namun menekankan pentingnya komunikasi adalah pendekatan yang seimbang untuk menjaga hubungan baik sambil menjelaskan batasan Anda. Soal yang terakhir, soal yang ke-20, Anda mendapati bahwa sejumlah guru sering menghabiskan waktu di ruang guru untuk berbicara dengan hal-hal yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Sementara Anda memerlukan ruang dan ketenangan untuk mempersiapkan mengajar. Tindakan Anda: A. Menegur mereka langsung di depan rekan-rekan lain. Atau B. Mencari tempat lain yang lebih tenang untuk persiapan Anda. Atau C. Menyarankan pada kepala sekolah untuk membuat aturan ketenangan di ruang guru. Atau D. Membuat jadwal khusus bagi guru yang ingin berdiskusi di ruang guru. Atau E. Mengajak mereka berbicara secara pribadi menyampaikan keluhan Anda. Jawabannya adalah E ya, mengajak secara pribadi untuk menyampaikan kebutuhan Anda. Nah, jadi mengajak rekan guru untuk berbicara secara pribadi adalah pendekatan yang paling menghormati. Dengan menyampaikan kebutuhan Anda memberi kesempatan bagi rekan Anda untuk memahami dan bekerja sama dengan Anda. Demikian Bapak Ibu soal observasi P3K Guru 2023 untuk kategori P2 dan P3. Ini hubungannya lebih antar sesama tenaga pendidik atau guru dengan rekan kerja sebagai guru ya. Bukan guru ke murid, tapi lebih guru ke guru. Hubungan antar dua guru atau dua rekan kerja ya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa memberi gambaran kepada Bapak Ibu semua untuk yang akan menjalankan tes observasi P3K Guru tahun 2023. Saya akhiri video ini, semoga bermanfaat dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.